3. SMK 3. SMK 3. SMK Negeri 1 Susukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah curahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih sama-sama bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Untuk hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-10 di bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan termasuk ke dalamnya kita semua, amin ya rabbal alamin. Untuk materi hari ini insya Allah kita akan menyambung kepada materi yang lalu yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, yaitu syarat syah berpuasa, yang lebih khususnya lagi berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, syarat syah puasa itu yang pertama itu adalah seorang harus menjadi seorang muslim. Yang kedua, apabila kemuslimannya itu murtad di tengah-tengah menjalankan beribadah puasa, maka berpuasanya menjadi gugur atau tidak syah. Dan yang kedua itu syarat syah berpuasa, yaitu berakal. Adapun orang yang kehilangan akal mabuk dalam perjalanan, atau misalnya gila atau epilepsi, dalam keadaan berpuasa itu juga bisa membatalkan puasa. Dan yang ketiga yaitu tamis, sudah mencapai usianya, maka puasa anak kecil yang berpuasa itu pahalanya insya Allah akan sampai untuk kepada kedua orang tuanya. Tapi alangkah lebih baiknya anak-anak kecil itu dilatih sedini mungkin untuk membiasakan diri untuk beribadah puasa, sehingga nanti ketika sudah mencapai usianya tamis, sudah siap untuk beribadah puasa, mereka tidak akan merasakan kesusahan. Yang keempatnya, sudah mengetahui waktu-waktu yang disyahkan untuk berpuasa. Antara lain, kalau berpuasa Ramadan itu sudah melihat hilal. Kalau sebelum tampak hilalnya, belum diperbolehkan untuk berpuasa. Adapun untuk ibadah-ibadah puasa yang lainnya, itu ditentukan dari tanggal bulan Hijriah, di bulan-bulan tertentu yang disunahkan untuk berpuasa. Dan yang terakhir yaitu suci dari haid dan nifas, terutama untuk yang perempuan. Apabila ketika dalam perjalanan puasa di tengah hari keluar darah haid atau nifas, itu puasanya tidak sah dan harus segera digantikan di kemudian hari setelah selesai bulan puasa. Nah, bagaimana batas waktu minimal maksimal haid dan nifas? Kalau batas waktu maksimal haid itu yang batas minimalnya 24 jam. Sedangkan batas maksimalnya itu selama 15 hari. Jika sudah lebih dari 15 hari, itu masih keluar darahnya saja, darah haidnya saja, itu berarti sudah masuk ke dalam darah istihadah atau darah penyakit. Bagaimana nih hukumnya? Apakah diperbolehkan berpuasa atau tidak? Kalau sudah melebihi batas maksimal 15 hari, itu diwajibkan untuk berpuasa dan juga melaksanakan ibadah sholat yang wajib. Kalau sudah melebihi batas maksimal 15 hari darah haidnya. Begitu juga nifas, ibu-ibu yang melahirkan, batas waktu maksimalnya 40 hari. Tapi kalau misalnya sudah 40 hari tapi darahnya masih mengalir terus, itu bagaimana? Itu diwajibkan berpuasa juga. Dan juga untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib, sholat 5 waktu ya. Tapi kalau untuk yang sudah selesai, diharapkan untuk segera bersuci ya. Mudah-mudahan kalau misalkan, lalu bagaimana nih cara mendapatkan pahala ibadah puasa ketika kita sedang haid dan nifas ya? Jangan sampai berkah Ramadan itu terlewatkan begitu saja, karena ibu-ibu dan anak-anak remaja putri juga ingin mendapatkan hikmah dari bulan Ramadan itu. Bagaimana cara mendapatkannya nih kira-kira supaya tidak kalah dengan kaum laki-laki yang lainnya? Mudah sekali, Allah itu maha penyayang sehingga memberikan pahala, kesempatan untuk kaum perempuan yang sedang haid ataupun nifas untuk mendapatkan pahala juga, sehingga pahalanya akan sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Salah satu contohnya dengan cara berzikir atau membantu meringankan pekerjaan orang yang berbuka puasa, atau bisa juga memberikan makanan, menyajikan makanan untuk orang-orang yang berbuka puasa, atau juga bisa menyiapkan makan sahur, membantu ketika sebelum berbuka puasa, ketika sebelum sahur.
itu insya Allah pahalanya juga akan sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Meskipun waktu kita untuk membaca Al-Quran terkurangi, waktu kita untuk sholat terkurangi, tapi waktu kita untuk beribadah yang lainnya masih terbuka sangat lebar untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi melaksanakan pekerjaan yang berat dengan cara meringankan pekerjaan mereka yang berat yang dalam keadaan berpuasa. Dan insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang setimpal sama dengan pahala ibadah puasa juga. Jadi untuk anak-anakku yang solehah, mudah-mudahan jangan berputus asa ketika sudah mendapatkan haid ataupun nifas. Tapi kitanya ingin mendapat pahala, mudah-mudahan keberkahan bulan Ramadan juga selalu menghampiri kita, sehingga kita juga tidak termasuk orang yang ketinggalan pahala di bulan puasa ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan semangat kita untuk menghidupkan bulan puasa ini mendapatkan kekuatan dan syafaat dari Rasulullah SAW. SMK bisa. SMK Negeri 1 Susukan. Yang pertama, niat. Seperti dalam sabda Rasul, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu harusnya itu disertai dengan niat. Seperti dalam melaksanakan puasa, malamnya harus melaksanakan niat. Niatnya seperti nawaitu shoma ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati wa ihtisaban lillahi ta'ala. Gitu. Untuk rukun-rukun puasa, niat itu tidak diperbolehkan pada saat sudah melaksanakan sholat subuh. Harusnya melaksanakan niat setelah melaksanakan sholat taraweh sampai sebelum fajar. Nah, apabila siswi lupa dengan adanya niat, maka puasa tersebut dianggap tidak sah dan harus diqodho setelah Idul Fitri. Nah, adapun rukun puasa yang kedua yaitu al-muftirat, segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah memasukkan rongga, memasukkan benda ke dalam mulut ataupun segala sesuatu yang bisa menyebabkan masuknya sesuatu. Nah, yang kedua yakni gila. Nah, walaupun gilanya 5 ataupun 10 menit, maka puasanya dianggap tidak sah. Nah, yang ketiga membatalkan puasa yaitu murtad, keluar dari agama Allah, agama Islam. Nah, yang ketiga yang membatalkan puasa adalah muntah wal qai' dalam keadaan disengaja. Yang kelima, berhubungan suami istri, itu bisa menyebabkan batalnya puasa. Dan yang keenam, mengeluarkan air mani dalam keadaan sengaja. Nah, yang terakhir, khusus kaum perempuan yang membatalkan puasa yakni haid ataupun nifas. Nah, rukun-rukun dalam puasa yang pertama adalah niat, yang kedua al-muftirat, sesuatu yang membatalkan puasa. Tadi yang sudah disampaikan. Terima kasih, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.